Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan para pemirsa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya di ngaji tafsir. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tugas inti kita ya di dunia ini adalah beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Nah, dijelaskan juga bahwa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, di sini ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia agar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan langit, yang menurunkan air dari langit, kemudian darinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka inilah salah satu hal yang membuat kenapa Allah Subhanahu wa taala harus kita sembah. Ya, karena memang hanya Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk disembah, ya, yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan seluruh kenikmatan ya kepada kita. Maka kita tidak boleh menyekutukannya, ya, tidak boleh menyembah kepada selainnya ya. Meskipun hal ini banyak sekali manusia yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan, masih meyakini adanya zat lain yang mampu mendatangkan sebuah manfaat dan juga yang dapat menolak sebuah kemudaratan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini ada di As-Sahihain Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'dzam?" Dosa apa yang paling besar ya indallah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Antaj'ala lillahi an-niddan wa huwa khalaqaka." Jadi dosa yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah, engkau mempercayai zat yang patut disembah selain Allah. Ya, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis lain, ya, atadri ma haqqullahi ala ibadihi. Ya, di hadis Mu'adz, ya, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang patut untuk kita lakukan adalah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebenarnya tidak penting atau tidak perlu untuk mengambil ataupun menunjukkan dalil-dalil yang begitu banyak untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah itu zat yang menciptakan segala sesuatu yang patut untuk disembah, ya. Sehingga harus banyak mengambil dalil supaya kita menyembah Allah, supaya kita mengakui bahwa Allah itu adalah Khalik. Karena bahkan ya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada sebuah A'rabi ataupun Arab Badui ketika ditanya, ya, dijelaskan di sini ketika salah seorang Arab Badui ditanya, ya, mad dalilu ala wujudi rabbi ta'ala, apa dalil bahwa Allah itu ada? Ya, sebutkan dalil bahwa Allah itu ada. Faqal, maka Arab Badui itu mengatakan, ya subhanallah, subhanallah, innal ba'ru la yadullu 'alal ba'ir, sesungguhnya adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Wa inna atharul aqdam la tadullu 'alal masir, adanya jejak kaki menunjukkan adanya orang yang lewat. Fasama'u dzatu abraj, ya, maka langit-langit atau langit yang penuh dengan bintang-bintang. Wa ardun dzatu fijaj, kemudian juga bumi, ya, yang penuh, ya, dengan fijat atau jalan-jalan yang ada di muka bumi ini, turuk. Wa biharun dzatu amwaj, dan juga lautan yang penuh dengan ombak. Ala yadullu dzalika ala wujudil latifil khabir, bukankah hal itu menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi memang dalil daripada Arab Badui ini dalil fitrah. Jadi tidak perlu untuk kita mengeluarkan beribu-ribu dalil bahwa Allah itu ada. Karena kenapa? Adanya kita yaitu bukti bahwa adanya Allah.
adanya gunung bukti adanya Allah, adanya langit bukti adanya Allah. Tidak mungkin langit menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin lautan menciptakan ombaknya sendiri atau menciptakan laut itu sendiri. Ini adalah orang Arab Badui yang sangat awam terhadap agama, hanya menggunakan dalil fitrah, ya. Maka tidak perlu untuk mengungkapkan beribu-ribu dalil untuk agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Karena kenapa? Keberadaan kita bukti adanya keberadaan Tuhan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang mengamati seluruh apa yang ada di alam ini, baik yang ada di langit ya, dengan bintang-bintang yang bertebaran, dengan planet-planet yang ada, kemudian juga apa yang ada di bumi dari seluruh ciptaannya, dari buah-buahan, tanaman, binatang dan segala jenis-jenisnya, itu akan takjub ya, ini siapa ya, atau kok bisa ya ada zat yang mampu menciptakan segala jenis rupa ini. Maka seluruhnya ketika kita meneliti, ketika kita memperhatikan seluruh ciptaan Allah, maka ada rasa kagum ya terhadap Allah atau dalam diri kita terhadap yang menciptakan seluruh ini. Oleh karenanya mungkin kita juga dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, memperhatikan ciptaan Tuhan, agar dengan ciptaan Tuhan itu kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan kalau misalkan kita memperhatikan di ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi. Kalau kita ragu ya terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu ditantang untuk membawa atau untuk mendatangkan hal yang serupa ya, karena musyrikul Arab saat itu memang banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah, melainkan buatan Rasulullah, buatan Muhammad. Maka mereka ditantang untuk membuat hal yang serupa, padahal saat itu mereka di zaman yang sangat terkenal sekali orang atau ahli syair ya, sangat terkenal sekali ahli syair. Banyak syair-syair yang mereka buat, dan itu tidak bisa dibuat oleh orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang yang memang punya fasahatul lughah, bahasanya fasih, kemudian juga orangnya cerdas ya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang sama seperti Al-Qur'an. Oleh karenanya kalau misalkan kita memahami ya, alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, di sini Al-Qur'an itu lafaznya yaitu disusun dengan sedemikian rupa, dengan serapi mungkin, dengan seindah mungkin ya. Selain itu, selain bentuk katanya atau susunan katanya yang indah, juga mengandung makna yang luar biasa yang tidak ada kedustaan di dalamnya ya. Ini berbeda ya dengan syair-syair Arab yang saat itu terkenal ya di zaman jahiliyah ya. Karena ya kalau memang susunan katanya bagus ya, meskipun juga tidak sebagus Al-Qur'an ya, tapi lebih isinya atau kandungannya itu banyak mengandung kebohongan ya. Hanya sebagai angan-angan ataupun mensifati atau menggambarkan seorang wanita, atau menggambarkan pemandangan, atau memuji dan lain sebagainya ya, hanya menggambarkan sebuah makna yang kosong ya. Oleh karenanya ada sebuah kalimat ya, dikatakan bahwa kalau dalam syair itu inna akdzabahu, sesungguhnya semakin banyak unsur-unsur kedustaan dalam sebuah syair itu semakin indah ya. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah susunan katanya bagus, kemudian maknanya juga tidak ada yang dusta. Maka dijelaskan di sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam, seluruh kabar yang ada di dalam Al-Qur'an benar, dan seluruh hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an mengandung berasaskan dalam keadilan ya. Jadi sangat jauh bedanya antara Al-Qur'an dan Asy-Syi'r. Oleh karenanya ahli syair yang saat itu memang mereka berada dalam derajat yang sangat tinggi tingkat ke bahasa mereka juga bingung ya ketika mereka mendengar ada hal yang lebih keren daripada syair. Ini bukan dari Rasulullah,
ini bukan buatan manusia. Karena kenapa? Mereka paham kalau itu buatan manusia, maka mereka paham tingkat bahasanya. Tapi ketika para ahli syair yang pada situ sangat paham sekali mengenai tingkat keindahan bahasa, mengatakan bahwa ini bukan dari Al-Qur'an, ini bukan buatan manusia, melainkan dari Zat yang maha kuasa. Ya, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa memang salah satu bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran itu diturunkan di zaman yang saat itu terkenal orang mampu untuk merangkai kata, merangkai syair, tapi mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu semisal seperti Al-Quran, karena mukjizat setiap nabi itu turun sesuai dengan keadaan zamannya. Kalau di zaman Rasulullah tersebar ahlu syair, maka datanglah sesuatu yang dapat mengalahkan syair. Kemudian misalkan zaman Nabi Musa, ya terkenal saat itu para sihir, maka datang mukjizat yang dapat mengalahkan sihir. Kemudian misalkan di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya terkenal saat itu para tawib, orang yang dapat menyembuhkan, maka ada mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang saat itu dapat mengalahkan, ya, atau datang dengan sesuatu yang lebih takjub daripada orang yang dapat menyembuhkan, ya. Bahkan mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan yang mati dan lain sebagainya. Jadi seluruh mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan zaman para nabi, yang apa yang tersebar di zaman itu, maka datang sebuah mukjizat yang itu dapat mengalahkan sesuatu yang terkenal saat itu, atau sesuatu yang masyhur saat itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di dalam Al-Qur'an ini memang mengandung banyak hal, ya. Ketika datang perintah, maka perintah itu datang dengan seluruh perintah yang membuat atau dalam hal-hal yang kebaikan, ya. Kemudian kalau ada sebuah larangan, maka larangan itu hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, ya. Jadi memang Al-Quran ini pedoman, artinya tidak usah lagi capek-capek untuk mencari hal-hal baru. Cukup kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, kita ikuti seluruh perintahnya, karena semua perintahnya itu perintah dalam hal yang mendatangkan maslahat, dan seluruh larangan yang ada di dalam Al-Quran merupakan larangan-larangan yang memang hal itu mendatangkan mudarat. Jadi memang Al-Quran ini betul-betul pedoman yang tinggal diikuti saja. Oleh karenanya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Jadi dua hal yang kalau manusia berpegang teguh kepada keduanya, maka manusia tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dusturuna, ya, pedoman hidup kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin penting juga yang perlu saya sampaikan, bahwa memang ketika kita berbicara tentang ayat, ya, ayat yang tadi disebutkan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka takutlah, ya, harus takut kita harus takut, ya, daripada neraka, ya. Kalau kita tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat di sana ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan juga batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Bahkan kalimat uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di sini ulama berpendapat bahwa menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada. Jadi sesuatu yang disediakan, yang disiapkan, menunjukkan bahwa sesuatu itu ada, ya. Ini juga dikuatkan oleh hadis, ya. Di sini bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa hadis Ibnu Mas'ud, ya, sami'na wajibah, ya, suatu ketika beberapa sahabat termasuk Ibnu Mas'ud duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar wajibah, suara yang sangat keras, ya. Faqulna, ya, maka para sahabat mengatakan, ma hadhihi, ini suara apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, hadza hajarun, ini adalah suara batu.
ulqiya bihi min syafiri jahannam. Batu itu dilemparkan atau dijatuhkan dari neraka jahanam, ya, dari neraka jahanam, ya, mundu sab'ina sanah, sejak 70 tahun. Al-an wasala fi qa'riha, sekarang baru sampai di dasarnya. Jadi neraka jahanam ini sangat luar biasa sekali dalamnya, yang artinya batu dari atas itu diturunkan ke bawah, ya, batu kemudian dari jarak awal diturunkan dari atas ke bawah itu sampai kepada dasar neraka itu setelah 70 tahun, ya, sab'ina sanah, menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada, ya, dan disediakan bagi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak bertaubat. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesimpulan inti dari kajian ini bahwa ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan pakaian kepada kita, yang menyehatkan kita, yang menyembuhkan kita dari penyakit kita, kemudian juga dan lain sebagainya, yang tidak kita bisa hitung berapa nikmat yang kita dapatkan, ya, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karenanya tidak ada zat yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat.